Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Mohon maaf kalau pertanyaan saya membingungkan ya. Itu sengaja. Tadi terlintas pertanyaan itu. Kita itu berpikir biar olah pikir kita jalan. Ya. Itulah yang namanya mengaji itu. Mengaji itu ya kita mencerna dengan akal, ya, dengan kesadaran kita. Jadi pertanyaannya memang agak sedikit membingungkan. Mana yang lebih dahulu antara rasa dan sadar, atau antara perasaan dan kesadaran? Memang kalau kita mau bolak-balik ya itu terbalik-balik, dia memang bingung. Ada yang bilang rasa dulu bang. Contohnya kita minum kopi. Ketika kita rasakan kopi itu, kita minum, barulah kita paham manisnya kopi, barulah kita paham apa air panasnya ya, barulah kita sadar bahwa airnya panas, barulah kita sadar rasanya manis. Nah, tetapi kalau kita balik lagi, kita telusuri lagi, ya tetap sadar yang lebih dahulu. Kenapa? Karena dengan kita sadar baru kita bisa merasa. Contoh orang tidur ada nggak rasa? Nggak ada ya. Orang tidur nggak bisa rasa apa-apa, tapi setelah dia sadar baru bisa merasa. Setelah merasa kembali lagi ke sadar. Jadi yang namanya sadar itu bertingkat-tingkat, ya kan? Contohnya lagi, mungkin kaki kita kena knalpot, kan panas itu. Setelah rasa baru kita sadar, kakiku nempel ini. Akhirnya cepat-cepat kita tarik kaki kita. Jadi sadar itu muncul ketika ada rasa, baru sadar. Tapi ya juga istilahnya, tetap juga orang itu bisa merasa ketika sadar. Kalau tidur nggak bisa. Jadi tujuan saya bertanya itu biar teman-teman paham letak posisi ya. Yang namanya kesadaran itu adanya di jiwa, dan yang namanya perasaan atau rasa itu adanya di jasad. Itu perbedaannya. Contoh, kenapa kita dalam berzikir nafas kita sudah tidur tapi kok masih bisa sadar? Saya sadar bang, pokoknya saya nggak tidur, yang tidur itu hanya jasad saya. Tapi bisa nggak merasa lagi? Nggak bisa rasa, tetap ada kesadaran ya. Berarti itu letaknya di jiwa, sedangkan rasa letaknya di jasad. Makanya dalam lelaku zikir nafas, disitulah kita harus pahami bahwa antara rasa dan sadar ini harus kita pisah, harus kita naik lagi lebih tinggi. Misalkan berdeen, bang saya rasa dingin sekali bang, ya itu masih di jasad, ya kan? Kalau sudah masuk di jiwa nggak ada lagi dingin. Apalagi bang saya rasa panas sekali bang, kayak terbakar, itu juga masih di jasad. Tapi kalau kita sudah masuk di jiwa, nggak ada lagi rasa. Jadi selagi masih ada yang dirasa-rasa, berarti belum masuk di jiwa ya. Perasaan itu sama dengan pikiran, letaknya di jasad, sedangkan kesadaran letaknya di jiwa. Itu perbedaannya. Misalkan teman-teman, saya DN bang, saya perasaan seperti terbang bang, dicabut saya ini, ada disedot saya ini kayak vacuum cleaner, kepala saya disedot, saya naik tinggi, saya terbang katanya. Perasaan saya seperti terbang, perasaan saya seperti di langit. Ya semua itu masih alam pikiran ya. Kalau alam pikiran berarti masih di jasad, ilusi.
Tapi kalau kita sudah masuk di kesadaran, nggak ada lagi, itu semua hilang. Nggak ada rasa ini rasa itu, nggak ada. Bukan berarti kita tidak, apa istilahnya ya, rasa nggak bisa dijelaskan, tapi kita paham, tetapi nggak bisa digambarkan ya. Kalau kita masih bisa menggambarkan, itu masih rasa. Tapi kalau kita sudah nggak bisa, aku sadar aja bang, udah titik. Coba jelaskan seperti apa sadarnya, nggak bisa ngomong aku bang, berarti itu sudah di jiwa. Tapi kalau saya perasaan seperti di langit, saya perasaan seperti di gunung pas apa ya, di gurun pasir, saya perasaan seperti di tengah hutan, semua itu masih alam pikiran, jasad. Jadi di situ kita harus pahami mengapa ada orang yang rasanya sakit hati, berarti masih main di jasad, belum masuk ke jiwa. Itu yang saya bilang, baru pakaiannya saja yang dihina, dicaci, dimaki sudah ngamuk. Baru pakaiannya ya, jasad ini kan pakaian kita, diri yang sebenar diri yang di dalam diri. Jiwa itu baru diri. Jadi kalau kita masih lu jelek, lu dekil, lu miskin, lu apa-apa macam-macam kita dihina orang, langsung ngamuk kita, berarti masih di jasad. Di situ bisa kita lihat bahwa spiritualnya itu belum pada kualitas kesadaran jiwa ya. Baru dihina sedikit ngamuk, disindir sedikit tersinggung, baru pakaiannya aja yang dicoel sudah ngamuk dia, berarti tingkat spiritualnya belum masuk kepada jiwa. Kalau orang yang sudah paham, sudah mengenal diri sebenar diri ya, dia nggak peduli lagi di luar ini ya. Itu perasaan kan hanya jasad aja, ngapain ngapain diikuti kali ya nggak. Rasa marah ya, itu contohnya. Itu banyak orang, makanya saya bilang tadi, banyak orang merasa tapi nggak sadar. Contoh marah, dia merasakan marah tetapi dia tidak sadar sedang marah. Banyak kan begitu kan, dia rasakan dia marah itu, tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang marah. Berarti terpengaruh oleh jasad, nafsu, ego, bisikan-bisikan setan, semua itu mainnya di jasad. Tapi kalau kita sudah masuk ke wilayah jiwa, ya itu nggak ada lagi. Sadar dia terpisah. Ya kamu hina-hinalah, aku udah tenang di dalam diri. Engkau mau ejek, mau caci maki, silakan. Aku tetap sepi di dalam keramaian. Ya nggak asik, nggak kayak gitu. Asik kalau kita bisa seperti itu. Oke, dipisah nih antara rasa dan sadar, ini dipisah. Harus kita kenali, harus kita pahami di mana letaknya masing-masing. Ya kan? Banyak juga orang yang sadar tapi tak merasa. Ini Bang Andi bikin bingung aja. Ya sama, saya pun bingung ini. Ya kan? Banyak orang sadar tapi tak merasa. Nah, itu yang harus kita pelajari pelan-pelan ya. Sekali-sekali kajian tinggi sedikit lah, biar naik level sedikit kita, jangan di bawah-bawah aja. Tapi kalau Bang Adi terlalu tinggi bang kajiannya, nggak paham saya, ya terima dulu. Mungkin akal kita belum sampai, ya terima dulu. Nanti suatu saat mudah-mudahan paham. Ya, yang penting kita niat, kita nggak nolak, taruh dulu. Misalnya ibaratnya dikasih hadiah oleh orang, kita nggak suka hadiahnya, ya terima aja dulu, nggak usah dipakai. Besok-besok butuh kita pakai juga nanti tuh. Ya, jadi dipahami antara rasa dan sadar. Sama juga seperti kita dalam berzikir nafas. Kita rasakan dulu tuh dorongan napas, masuk sendiri dia, keluar sendiri dia, ya kan? Rasa dulu,
rasa pelan-pelan, nah baru aktif yang namanya sadar. Bener ya, sadar aku. Ternyata yang bernapas itu bukan aku. Ternyata aku ini dinafaskan. Ya. Barulah timbul kesadaran. Dengan rasa bisa timbul kesadaran. Tapi harus sampai kepada tahap sadar. Karena sadar juga bertingkat-tingkat. Ya. Ya, mudah-mudahan dipahami lah pelan-pelan. Intinya kita paham perasaan itu di mana, kesadaran itu di mana. Kalau kita bisa memisahkan dan meletakkan pada posisi masing-masing, enjoy hidup kita ya, nggak ada lagi yang namanya keresak kerusuk, nggak peduli lagi, udah aku sadar kok ya. Aku bukan main di perasaan, aku main di wilayah kesadaran. Kalau sadar itu enak. Kalau kita sadar ketika kita marah, kita sadar marah ya. Ketika kita sadar kita sedang marah, akhirnya marah kita berubah, down, kita lemah langsung. Tapi banyak orang ketika dia merasa marah tapi dia tidak sadar sedang marah, berarti di situ masih di wilayah jasad, belum masuk di jiwa ya. Jadi pelan-pelan nanti pahami antara sadar dan rasa, rasa dan sadar, mana yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi adalah sadar ya. Dan kesadaran itu juga bertingkat-tingkat. Jangan kita bilang oh aku udah sadar, masih ada tingkatan lagi tuh ya. Sadar itu bertingkat-tingkat. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.